Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat peristiwa tanah tiba-tiba runtuh dari lereng gunung atau tebing? Itulah yang disebut longsor. Bencana ini sering terjadi saat musim hujan dan bisa mengancam keselamatan banyak orang. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu longsor, apa saja yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah longsor terjadi. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai agar lebih siap dan waspada menghadapi bencana ini. Longsor adalah peristiwa bergeraknya massa tanah, batuan, atau campuran material lain dari suatu lereng menuju tempat yang lebih rendah karena pengaruh gaya gravitasi. Bencana ini sering terjadi di daerah perbukitan, pegunungan, atau wilayah dengan kemiringan tanah yang curam. Longsor bisa terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, sehingga menjadi salah satu bencana alam yang berbahaya bagi masyarakat. Secara ilmiah, longsor terjadi ketika keseimbangan lereng terganggu. Curah hujan yang tinggi membuat air meresap ke dalam pori-pori tanah dan meningkatkan tekanan air di dalam tanah. Akibatnya, kekuatan tanah untuk menahan beban berkurang, sementara berat tanah bertambah. Kondisi ini menyebabkan tanah menjadi licin dan mudah bergerak. Selain hujan, faktor lain seperti gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia juga mempercepat terjadinya longsor. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, penggalian lereng, serta pembangunan tanpa perencanaan yang baik dapat merusak struktur alami tanah. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah menjadi hilang, sehingga lereng lebih rentan runtuh. Inilah sebabnya longsor sering terjadi di wilayah yang mengalami perubahan lingkungan secara cepat. Dampak longsor tidak hanya merusak bangunan dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jalan terputus, lahan pertanian rusak, dan yang paling berbahaya adalah hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang longsor dan cara menghadapinya sangat penting agar kita bisa lebih siap dan mampu mengurangi risiko bencana. Sebelum longsor terjadi, langkah paling penting adalah mengenali tanda-tanda awal dari ketidakstabilan tanah. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain munculnya retakan di permukaan tanah atau dinding rumah, pohon dan tiang listrik yang mulai miring, serta perubahan aliran air yang menjadi lebih keruh. Kadang juga terdengar suara gemuruh kecil dari arah lereng, terutama setelah hujan deras berlangsung lama. Kesiapsiagaan sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor. Salah satu upaya pencegahan adalah menjaga vegetasi di lereng dengan menanam pohon atau tanaman berakar kuat agar tanah tetap terikat. Selain itu, perlu dibuat saluran drainase supaya air hujan tidak menggenang dan meresap terlalu banyak ke dalam tanah. Pengaturan tata bangunan juga penting, agar tidak membebani lereng secara berlebihan. Masyarakat sebaiknya mengetahui lokasi yang aman serta jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi longsor. Menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting seperti obat-obatan, air minum, senter, dan dokumen juga sangat dianjurkan. Dengan persiapan yang baik, risiko kerugian akibat longsor dapat dikurangi dan keselamatan lebih terjamin. Saat longsor mulai terjadi, hal paling utama adalah tetap tenang dan fokus menyelamatkan diri. Jangan panik karena kepanikan dapat membuat kita salah mengambil keputusan. Jika berada di dalam rumah, segera keluar dan menjauh dari arah datangnya longsoran. Usahakan bergerak menuju tempat yang lebih terbuka dan stabil, seperti lapangan atau area yang jauh dari lereng dan tebing. Apabila longsor terjadi saat hujan deras, lindungi kepala dan tubuh dari benturan material seperti batu atau kayu yang terbawa. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan dan jangan melawan arus evakuasi. Jika bersama keluarga atau orang lain, saling membantu dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Bagi yang berada di luar ruangan, hindari berdiri di bawah lereng, tebing, atau bangunan yang berisiko runtuh. Jika memungkinkan, bergerak ke arah yang berlawanan dari jalur longsoran. Jangan mencoba kembali mengambil barang-barang karena keselamatan jauh lebih penting. Selain itu, waspadai kemungkinan longsor susulan yang bisa terjadi dalam waktu singkat setelah longsor pertama. Setelah longsor berhenti, jangan langsung kembali ke lokasi kejadian sebelum dinyatakan aman. Tetap waspada karena masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan, terutama jika hujan masih turun atau kondisi tanah belum stabil. Perhatikan lingkungan sekitar dan hindari area yang masih rawan runtuh. Langkah berikutnya adalah memeriksa kondisi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Jika ada yang terluka, segera berikan pertolongan pertama sesuai kemampuan dan segera laporkan kepada petugas, relawan, atau pihak berwenang. Kerjasama antar warga sangat penting agar proses penyelamatan dan evakuasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, periksa bangunan dan fasilitas umum sebelum digunakan kembali.
Jangan menyalakan listrik jika kondisi masih basah atau rusak karena bisa menimbulkan bahaya tambahan. Pembersihan lingkungan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan keselamatan. Setelah keadaan mulai pulih, masyarakat perlu melakukan evaluasi penyebab longsor dan memperbaiki sistem pencegahan, seperti memperkuat lereng, memperbaiki drainase, serta menanam kembali vegetasi. Dengan begitu, risiko longsor di masa depan dapat dikurangi dan kehidupan bisa kembali berjalan dengan lebih aman. Itulah penjelasan singkat tentang bencana longsor dan cara menghadapinya. Dengan memahami tanda-tanda dan langkah penyelamatan, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi diri serta orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu waspada, terutama saat hujan turun dalam waktu lama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman dan jaga lingkungan kita.